Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan kepada hati hamba-hambanya yang beriman. Yazdadu iman ma'imanihim, agar Allah menambah kepada mereka iman beserta iman yang sudah ada di hati mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah yang tidak pernah melupakan kita, yang sepanjang waktu mengurus segala keperluan hidup kita. Dialah yang telah memenuhi segala kebutuhan hidup kita, menyehatkan tubuh kita. Termasuk Allah juga yang telah meringankan langkah kita untuk hadir di rumahnya yang kita cintai ini. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam memakmurkan rumahnya ini akan membuat Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, di antara sekian banyak anggota tubuh kita, yang paling letih itu bukan kaki, bukan tangan, bukan mata, bukan jantung yang berdetak setiap detik, tapi yang paling letih, paling capek adalah hati kita, jemaah sekalian. Hati itu yang paling capek, ya, yang paling lelah, ya. Maka hati itu perlu istirahat supaya nggak capek, ya. Sebagaimana badan kita ini kalau capek dia perlu istirahat, maka hati juga kata para ulama dia perlu diistirahatkan agar kembali segar, sehat, bersih, ya. Nah, para ulama menjelaskan ada empat tempat untuk mengistirahatkan hati kita agar hati kita tetap jernih, hati kita tetap menjadi qalbun salim, hati yang bersih dari riya, dari kemunafikan, dari kesombongan. Dan ini penting ya mas sekalian. Nah hari ini
mohon maaf ya, kita banyak lebih fokus kepada yang sifatnya materi, yang sifatnya fisik ya. Sangat jarang di antara kita yang fokus bagaimana kita memperhatikan aspek kalbu kita. Padahal di mata Allah yang bernilai itu bukan lahiriah kita, bukan fisik kita, tapi kalbu kita ya. Karena Allah meletakkan cintanya di kalbu kita. Nah, 4 tempat untuk mengistirahatkan hati kita. Yang pertama adalah suhbatus sholihin, bersahabat kepada orang yang soleh, duduk bareng bersama orang yang soleh ya. Ini pertama. Kenapa kita duduk sama orang soleh ini disebut tempat mengistirahatkan hati? Karena Allah itu akan mempertemukan kita dengan orang yang memiliki fikrah yang sama, kecenderungan yang sama, kecondongan yang sama. Betul gak Pak? Ya, betul. Maka orang yang di dalam hatinya senang ya, duduk-duduk di masjid ya, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang senang duduk di masjid. Gak bakalan orang yang di hatinya senang, qalbuhu mu'allaqun bil ma'asajid, orang yang hatinya udah terkoneksi dengan masjid, udah cinta dengan masjid, itu gak bakalan nyambung, gak bakalan bisa cocok kalau kumpul sama orang yang suka ke diskotik. Gak bakalan Pak. Atau gak bakalan orang yang suka clubbing ya, yang suka apa tuh karaokean sama LC yang cantik-cantik gitu ya. Gak bakalan dia mau duduk bareng sama kita, gak bakalan. Kenapa? Karena gak memiliki chemistry, gak memiliki kecenderungan yang sama ya, betul? Ah, betul. Jadi Allah itu akan pertemukan kita bersama orang-orang yang memiliki kecenderungan yang sama. Maka aktivis sosial akan dipertemukan sama Allah dengan para aktivis sosial ya. Seperti yang terjadi kemarin di Gaza ya. Aktivis sosial dikumpulkan bersama-sama untuk menembus Gaza meskipun nyawa taruhannya. Seperti itu. Para mujahid yang ingin mati syahid, dia akan dipertemukan sama Allah dengan para mujahid. Makanya Afghanistan itu pernah jadi tempat jihad untuk para mujahid sedunia. Mujahid dari belahan dunia yang pengen mati syahid ke Afghanistan waktu perang Afgan dengan Amerika waktu itu, ya kan? Begitulah orang yang senang berdakwah, senang amar ma'ruf nahi munkar, dia akan dikumpulkan bersama orang yang berdakwah, senang berdakwah. Orang yang suka sedekah, dia pun akan memiliki circle, komunitas orang-orang yang suka sedekah. Maka ada komunitas namanya TDA, tangan di atas ya. Jadi Allah akan mengumpulkan kita itu ya dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan yang sama ya. Maka cari sebanyak-banyaknya orang soleh.
Minimal buat kita nih, minimal aja 40 orang soleh itu sudah cukup buat kita, yang nantinya kalau kita meninggal dunia 40 orang soleh ini yang akan nyolatin kita. Kenapa 40? Karena kata Nabi, siapa meninggal dunia dan disolatkan oleh 40 orang, orang ini adalah orang yang tidak menyekutukan Allah, maka soleh, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya dan dia akan aman di alam kuburnya. Dia akan mendapatkan syafaat dari doa-doa orang soleh itu. 40 orang. Coba cek di HP kita, kira-kira ada nggak 40 orang soleh yang nanti kalau kita mati dia siap nyolatin kita? Ada nggak? Kalau nggak ada, cari ya, cari ya. Tapi gimana kalau nggak dapat? Doa sama Allah, minta sama Allah agar dipertemukan semua orang soleh. Ya. Apa doanya Pak Ustaz? Doa dari Nabi, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Itu doa dari Nabi, supaya Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah, aku mohon kepadamu hubbaka, cintamu, dan aku mohon kepadamu cinta orang-orang yang mencintaimu. Itu orang soleh. Hanya orang soleh yang mencintai Allah. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan aku mohon kepadamu senang dengan amal-amal, dengan ibadah yang bisa mendekatkan aku, yang bisa mendapatkan cintamu gitu. Nah ini ya yang pertama. Jadi orang soleh itu adalah tempat kita mengistirahatkan hati, jemaah sekalian. Di samping itu orang soleh juga nanti yang akan bisa mensyafaati kita di hari kiamat. Karena orang soleh itu ketika masuk surga dia akan mencari-cari temannya, dicari teman-temannya. Dan kalau nggak ketemu, dia akan pasti tanya kepada Allah, ya Allah, saya punya teman, dulu ngaji bareng, belajar bareng, sholat bareng, kok nggak ada di surga, di mana dia ya Allah? Maka Allah katakan temanmu itu di neraka. Di Quran Allah ceritakan tentang orang yang mencari temannya sampai ke neraka. Ya, kita lihat di Quran surat As-Saffat. As-Saffat itu setelah Yasin 36, As-Saffat 37. Ya. Perhatikan nih ayatnya ya, bahwa di Quran itu ada kisah penghuni surga, dia ngajakin temannya untuk mengunjungi temannya tapi di neraka gitu. Jadi kalau ahli surga itu masuk neraka, ya sekalian, untuk mengunjungi temannya, api itu sama Allah diperintahkan untuk tidak membakarnya. Api itu hanya akan membakar ahli neraka. Jadi kalau ahli surga masuk neraka mengunjungi temannya, api itu akan dingin ya mas kalian. Lihat di Qurannya, fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun qala qailun minhum inni kana li qarin
Lalu mereka ahli sorga berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Ahli sorga itu nanti di sorga berkomunikasi, reunian, kumpul bareng, ya, ngopi bareng. Masya Allah tuh ya. Di sana nanti bisa ngopi bareng, Pak, minum-minum bareng, ya. Berkatalah salah di antara mereka, sungguhnya aku dulu di dunia pernah mempunyai seorang teman. Jadi memorinya nih, memori ahli sorga tuh masih ingat dulu waktu di dunia saya punya teman, gitu. Ya, punya teman, dia ingat temannya tuh, ya. Subhanallah, ya. Orang soleh itu akan ingat terus temannya sampai di sorga pun masih ingat. Ya Allah, luar biasa. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin aidza mitna wa kunna turaba wa idaman a'inna lamadinun. Dia berkata dulu waktu di dunia ini, sering diskusi, sering ngobrol, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan, percaya sama hari kiamat, hari berbangkit? Memang kalau kita udah mati dan telah jadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan lagi, diberikan pembalasan? Dulu nih, jadi ini rekaman dia waktu bicara sama temannya ini ragu dengan hari kiamat. Dia masih ingat tuh percakapan dia waktu di dunia, masih ingat. Maka qala hal antum mutma'un, dia berkata, maukah kamu, ya, meninjau temanku itu? Mau nggak kamu saya ajak untuk melihat temanku itu? Lagi bincang-bincang, dia ingat memori dulu punya temennya ini dulu waktu di dunia ngeyel gitu, masih diajak untuk ngaji nggak mau, diajak sholat nggak mau gitu. Kenapa? Karena dia nggak yakin dengan adanya hari pembalasan, ya. Temennya ini di surga ngajakin, mau nggak aku ajak kamu nemuin dia gitu. Tapi di neraka nemuinnya gitu. Masya Allah dia. Fatala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Nih ayat yang ke-55. Maka dia dan temannya meninjaunya, mengunjunginya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala gitu. Dilihat temannya itu, itu teman saya tuh yang lagi dibakar tuh, itu teman saya itu. Dia kenali temannya itu di neraka. Walaupun neraka itu apinya berkobar-kobar, api itu nggak menyentuhnya, selai rambut pun tidak membakarnya. Subhanallah, ya. Kemudian, ya, di ayat yang ke 50, ya, 6, qala tallahi in kitta laturdin walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdarin. Dia berkata, demi Allah engkau hampir aja mencelakakanku tuh. Jadi dia ingat tuh di dunia temennya ini nih sering gitu ngajakin dia, sekali-kali dong ikut gua kelambing, diskotik, enak kok, cakep-cakep ceweknya, begitu. Ingatnya tuh, hampir aja kamu tuh celakain saya, ya. Hampir aja kamu tuh bikin saya celaka. Kenapa? Karena dulu dia suka ngajak-ngajak ke tempat-tempat yang Allah haramkan,
Ya, demi Allah engkau hampir aja mencelakakanku. Walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdarin. Sekiranya bukan karena ya, nikmat Allah, seandainya bukan karena rahmat Allah, ya, nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka bersamamu. Masya Allah. Jadi Pak, jemaah sekalian, kalau hari ini kita nggak tergiur, ya, kita mampu gitu menolak, berkata tidak dengan teman-teman kita yang suka ngajak-ngajak ke tempat-tempat maksiat gitu, ngajak untuk berbuat hal-hal yang melanggar agama, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah sayang sama kita. Allah itu sayang sama kita. Dengan rahmatnya Allah buat kita itu di hati ini ada rasa benci, gak suka dengan maksiat itu. Allah tumbuhkan wa qarraha ilaikumul isyan, dan Allah tumbuhkan kebencian di dalam hatinya dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, sehingga enggak demen dia meskipun dibayarin. Udah entar beres dah, gue yang bayarin gitu. Jangan ngaji mulu, ngapa sekali-kali gitu. Jangan ngaji mulu, sekali-kali ngapa, gak apa-apa sekali-kali mah, begitu kan bisa gitu Pak. Teman-teman kita tuh yang biasa ini suka begitu ya, ada waktunya lah kita sekali-kali nggak apa-apa gitu, mumpung masih di dunia, mumpung masih muda, kapan lagi begitu ya. Nah beres, ntar aku yang bayarin gitu. Nah kita kadang-kadang karena merasa nggak enak gitu ya, akhirnya ngikut tuh kalau imannya nggak kuat gitu. Nah kita akan khawatirnya di saat ngikut-ngikut itu, misalnya kita ngikut karaokean atau ke Kelambi ya, lagi joget-joget sama LC, tiba-tiba ya, kebakaran itu karaoke-nya, kebakaran, kita mati di situ, gimana kira-kira? Ya mas kalian, gimana kira-kira? Kalau mati di tempat karaoke, mati sahid atau mati sangit? Disangit lah begitu ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah ya, kalau sampai hari ini kita tuh masih Allah jaga dari hal-hal demikian. Betul jemaah sekalian? Betul ya Allah. Ini ya. Yang kedua jemaah sekalian, tempat untuk mengistirahatkan hati kita agar tidak lelah ya, karena hati itu kan lelah karena banyak yang kita pikirkan. Pikirin istri kita yang kadang-kadang suka ngelawan sama kita gitu ya, galak banget gitu, cerewet banget gitu. Kita pikirin, ya Allah ini istri kok kayak gini gitu ya, nasib gue gini-gini amat, punya gini, mau diganti kagak bisa gitu kan. Bener? Ya nggak Pak? Lelah nggak hatinya itu? Lelah, mikirin anaknya kok sama orang tua nggak ada sopan-sopannya gitu, sama orang tua kok nggak ada rasa pedulinya, udah pada kerja tapi nggak pernah ngasih ngasih apa gitu ya ke orang tuanya. Orang tua kan kadang-kadang ya berharap gitu ya, meskipun ya secara materi kecukupan, kalau anaknya kerja, orang tua kadang-kadang berharap anaknya gajian gitu, ngarep-ngarep gitu ke rumah, bawain martabak kek gitu ya, atau mangga harum manis kek gitu ya, durian montong kek satu gitu ya. Ini kagak gitu, durian montong kagak, jeruk kagak gitu. Itu pegel hati Pak, hati kan capek gitu. Anak saya kok gitu, apalagi udah nikah ya, asik sama anaknya, asik sama keluarganya, lupa dah orang tuanya, nggak ditengok-tengok ya, nggak ditelepon gitu. Orang tua tuh sering ya
Nangis Pak kalau dia mikirin anaknya tuh. Lagi sendirian dia, istrinya udah meninggal gitu ya, mau nikah lagi udah gagal laku gitu kan. Ya Pak, sedih nggak Pak? Sedih gitu ya. Ini mainnya sama kucing ya, sama kucing piaraannya ya, sama burung ya kan, kayak gitu hiburannya. Betul Pak? Ya, lelah hati itu Pak. Ya, maka ada nyanyiannya, lelah hati ini, ada kan gitu ya? Ada nyanyiannya kan? Ada Pak Wijan, coba tanya Pak Wijan, ada nggak nyanyiannya? Ada, lelah. Jadi yang lelah itu bukan cuma fisik, hati bisa lelah. Ya. Dan kalau hati udah lelah, ya mas kalian, efeknya sholat jadi gak khusyuk, gak semangat lagi kita untuk baca Quran, karena hatinya lelah. Baca Quran itu jadi gak nikmat, kehilangan kita kenikmatan ibadah ketika hati lagi lelah. Ya, serius jemaah sekalian. Jadi kalau hati kita lelah, itu berefek kepada ibadah kita menurun, ya, dan hilang kenikmatan dalam ibadah. Nah makanya hati itu diistirahatkan supaya fresh lagi, sehat lagi, pulih lagi, bening lagi. Nah kalau hati kita bening, bersih, sehat, wah, semangat kita dalam ibadah. Baca Quran jadi semangat, ya. Ngaji semangat, ya. Dakwah semangat, begitu, ya. Itu akan membuat semangat, gitu. Ini majlis ilmu, ini yang kedua, tempat untuk mengistirahatkan hati, itu majlis ilmu, ya mas kalian. Maka Rasulullah, ya, itu menganalogikan ilmu itu seperti air hujan. Artinya itu kan membuat sesuatu yang kering jadi basah. Tanah-tanah yang awal tandus, hujan jadi basah, jadi subur, ya kan? Begitulah ketika orang serius hadir di majelis ilmu, sungguh-sungguh gitu ya, benar-benar dia thalabul ilmi, hatinya akan subur, hatinya akan bersih, ya. Ustaz, saya sering ngaji seminggu sampai 3 kali, tapi hati saya masih galau juga. Nah, hati-hati. Berarti kita ngajinya belum serius. Karena mohon maaf nih, kita ya ketika ngaji itu nggak menjaga adab-adab dalam thalabul ilmi, ya. Itu yang membuat akhirnya kita ngaji tapi nggak ada efeknya, nggak ada asarnya. Bisa mohon maaf ya, ngaji sambil main HP, ada nggak? Ngaji scroll terus terus ngaji, ada kayak gitu? Ada Pak, ya mas sekalian, ada. Itu su'ul adab. Bagaimana ilmu mau dapat, gimana mau berubah kalau ketika ngaji adabnya nggak dijaga. Orang-orang soleh sebelum kita Pak nih, mereka saat ngaji pernah nih di majlisnya Imam Malik. Imam Malik punya majlis ngaji itu orang. Ini orang nih saking ngajinya itu serius ya, ada kala jengking Pak, kala jengking, ngantuk kakinya, ya, dia diam aja tuh, terus aja ngaji, nggak bergeser duduknya, sampai teman belakangnya itu harus tahu, tepok dadanya, ya, tuh kala jengking, ya, kala jengking itu, kayak gitu. Tapi dia enggak, ini terus aja dia ngaji sampai selesai. Itu ngaji, dia ambil tuh kalau jengking, dia buang,
Tanya dia, kamu kenapa? Kok ada kalajengking lagi ngaji? Kamu antum aja. Ya, saya nggak mau. Ya. Kalau saya bergerak, ya, gara-gara kalajengking, apalagi sampai saya teriak, nanti ganggu semua jamaah yang ngaji, dan itu akan menyakiti guru, akan membuat guru nggak ridho sama saya. Maka saya tahan agar suasana ngaji nggak terganggu, saya tahan. Nah, kira-kira kita bisa nggak gitu, Pak? Jangan kalajengking. Ya, kita jangan kalajengking. Ya, ada kecoa aja lari, kadang-kadang kecoa aja kadang-kadang kita ribut, ya. Masya Allah tuh ya. Nah, jadi majlis ilmu ini tempat mengistirahatkan hati, ya, jemaah sekalian dimuliakan. Maka Nabi menamakan majlis ilmu itu adalah Raudhatul Jannah, taman surga. Di taman surga yang ada di muka bumi adalah majlis ilmu. Ulama mengatakan majlis ilmu itu majlisnya para malaikat, gitu. Di antara tempat yang disenangi malaikat itu majlis ilmu, majlis zikir. Jadi kalau ada malaikat itu tiap hari berkeliling, gitu ya, keliling dia. Saat ada majlis ilmu, orang kumpul di masjid, dia bilang ke temannya, kalau bahasa kita, bro, nih udah ada nih orang lagi pada ngaji, ayo sini kumpul. Nah, maka malaikat itu akan kumpul, bahkan dia ikut bersama kita, ya, menaungi kita. Dan biasanya nih adanya malaikat itu terasa, ya mas sekalian. Apa coba rasanya malaikat itu hadir di tengah-tengah kita? Apa? Satu, ketika malaikat itu hadir di masjid bersama kita, baik saat di majlis ilmu atau saat Jumatan. Kan kalau Jumatan itu malaikat turun ke bumi, ya kan? Ada yang di pintu sini, pintu sana, dia nyatet orang yang datang kan, gitu. Nanti kalau sudah azan, dia tutup bukunya dan duduk dia bersama, duduk ikut khotib, gitu. Azan ya, azan dulu ya, tafadhol, azan dulu. Baik ya, kita lanjutkan sampai iqamah. Jadi kita bisa merasakan hadirnya malaikat itu pertama, ya, adanya ketenangan, ya, tenang gitu, hati kita tenang ketika di masjid, ya, nyaman gitu ya. Makanya saking tenangnya yang tidur gitu. Coba cek dah, kalau Jumatan banyak yang tidur jemaah. Kalau khotib naik mimbar nih, itu kan malaikat udah masuk ke masjid itu, dia tutup pintu, tutup bukunya, ya, dia duduk bareng ikut mendengarkan khotib. Dia kata Nabi yang bilang seperti itu, malaikat ikut mendengarkan khutbah. Nah, kita bisa merasakan hadirnya malaikat di dekat kita tuh, adanya kedamaian, tenang gitu, sehingga itu membuat orang jadi ngantuk. Betul? Coba dah, kenapa kita kok gak jadi ngantuk gitu ya pas Jumatan? Begitu Jumatan selesai nggak ngantuk lagi, ya enggak? Betul Pak?
Betul, betul. Makanya supaya nggak ngantuk, ada kiatnya. Nabi nyuruh kita mandi sebelum berangkat Jumat tuh mandi. Terus duduknya sop pertama dekat mimbar. Ini sunnah ya. Siapa yang hari Jumat itu mandi junub, apalagi dia mandi junub ya, hadas besar ya, dia berangkat ke masjid lebih awal dan dia pilih sop pertama dekat mimbar. Tiap langkah yang dia langkahkan ke masjid dapat pahala setahun tahajud, setahun puasa. Dihitung puasa 1 tahun, tahajud setahun. Tiap langkahnya itu, tiap langkahnya. Kata Nabi, hadisnya sahih. Di pahala orang yang mandi di hari Jumat datangnya lebih awal. Sekarang kan zuhur jam berapa coba? 11 lewat 40, betul ya? Betul? Iya, berarti berangkatnya berapa kalau lebih awal? 11:04 tuh berangkat tuh ya. Jam 11 udah berangkat ya. Supaya dia bisa ada waktu buat baca Al-Kahfi, baca sholawat sama Nabi. Masih kosong masjid, duduk paling depan sini dekat mimbar, dia ngelangkah-langkahin orang, dapat pahala seperti kurban 1 ekor unta, ya kan? Dan tiap langkahnya dihitung dapat pahala qiyamul lail setahun, saum setahun. Masya Allah tuh. Nah, ini sunnah yang masih jarang orang amalkan. Betul? Betul Pak? Kita banyak jamaah itu memperlakukan Jumat seperti zuhur. Datang ke masjid ketika azan berkumandang, di saat malaikat tutup bukunya. Nah ini harus dirubah gitu ya. Yang ketiga jamaah sekalian, tempat untuk mengistirahatkan hati kita ya, agar kembali fresh ya, kembali hati itu bersih, adalah memperbanyak zikrul maut. Banyakin ingat mati ya mas sekalian ya. Maka Nabi nggak pernah nyuruh kita memperbanyak saum sunnah, nggak pernah. Nabi juga nggak pernah dalam hadis itu menyuruh kita memperbanyak umroh bolak-balik, nggak ada. Coba ada sebut, tunjukin ke saya hadisnya, banyakin umroh gitu, nggak ada. Meskipun itu bagus. Nabi hanya nyuruh kita perbanyak aksiru, perbanyaklah kalian. Banyakin apa? Zikra halimil ladat. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat yang akan memutus kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Nabi nyuruh kita banyakin ingat mati. Kenapa? Karena banyak ingat mati itu akan membuat kalbu kita, hati kita yang tadinya lelah, yang tadinya hati itu ya sakit ya, gelap, menjadi bening lagi, terang lagi gitu. Bahkan ulama mengatakan ada 3 anugerah yang Allah berikan kepada orang yang banyak ingat mati. Pertama, an-nasyat fil ibadah, dia akan semangat sama ibadah. Makin banyak ingat mati, makin semangat sama ibadah. Tapi semakin sedikit ingat mati, maka kita akan makin malas sama ibadah. Jadi yang membedakan kenapa ada orang semangat ibadah, semangat ke masjid, semangat sedekah, semangat untuk baca Quran, karena dia banyak ingat mati. Sedangkan orang yang malas ibadahnya, berarti dia sangat sedikit ingat matinya. Al-qanaatu fil qalbi, kata Allah akan berikan sifat qanaah dalam hatinya. Tuh, qanaah, rasa kaya, cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia gak pernah mengeluh di saat dunia gak berpihak kepadanya. Dia
Yang ketiga, dia akan menjadi orang yang ahli taubat, menyegerakan taubat, karena dia sadar kematian itu datangnya tiba-tiba. Dia nggak tunda-tunda taubatnya. Itu Pak, efek atau pengaruh ingat mati. Di samping membuat hati kita menjadi lebih bersih, lebih sehat, membuat kita semangat sama ibadah. Yang terakhir, teman sekalian, tempat kita mengistirahatkan hati kita adalah ini, Quran. Jangan pernah tinggalkan Quran, ya. Maka indikasi orang yang hatinya itu sakit, tandanya orang itu hatinya sakit, nggak ada semangat untuk baca Quran, nggak merasa berdosa, bersalah ketika seharian nggak baca Quran, ya. Maka rumah tanpa Quran, rumah nggak ada suara Quran, kata Nabi, itu rumah kayak kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, ya. Ketika rumah itu tidak ada suara Quran dari lisan kita. Begitupun hati tanpa Quran, hati itu seperti kuburan, jemaah sekalian. Maka ya, jadikan Quran ini bacaan harian kita. Jangan pernah tinggalin Quran. Jangan pernah ya kita jauh sama Quran. Karena coba-coba Quran ini kita jauhin, kita cuekin, kita tinggalin, sempit hati kita, sempit kubur kita, ya. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuhu yaumil qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling an zikri, siapa yang berpaling menjauhi an zikri, ini Quran, peringatan Quran, fa inna lahu, maka baginya nanti ma'isatan danka, akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Disempitkan hatinya, disempitkan di alam kuburnya, kata Nabi. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma, akan kami bangkitkan dari kiamat dalam kondisi buta kedua matanya. Itu bahaya kalau kita ya tinggalkan Quran, ya. Nah, ini ya 4 tempat kita mengistirahatkan hati. Mudah-mudahan 4-empatnya dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin, ya. Sampai di sini Mas kalian. Tadi mau komat ya. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.